Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semester. Saya dapat kiriman bagus ini ya, video di WA 7 ketum diduga kehilangan akal sehat. Ini yang ngomong Saiful Zaman, kawan saya pernah 2 kali ke sini ya, ke Parung wawancara. Dia lebih hebat wawancara tukang donat. Aneh ini. Saiful Zaman, orang hebat malah wawancara tukang donat. Kita lihat dia ngomong apa ya. Bagus ini kelihatannya omongannya ya. Bismillah. Ketua partai politik pendukung Prabowo Subianto minus Gerindra menunjukkan gejala hilang akal. Serentak terkena gangguan otak. Wah. Hilang akal. Penyakit otak kerbau adalah virus yang menyebabkan kebodohan terendah. Kebodohan kelas otak kerbau. Otak yang mengalami kerusakan fungsi atau brain damage. Prabowo mengganti Kelihatannya dia baca ya wajahnya ya. Apa matanya. Gibran sebagai cawapres wajar saja. Walaupun motif Pak Prabowo mudah ditebak. Ya, ingin menang Pilpres 2024. Bagi Prabowo, Gibran pasti akan diperjuangkan oleh Jokowi sampai menjadi wapres. Dalam situasi dan kondisi seperti Prabowo, siapapun Anda akan menempuh segala cara asal bisa menang. Jadi sah-sah saja Prabowo menempuh langkah yang dianggap ceroboh itu. Akan tetapi, 7 ketum parpol bisa terjebak skenario yang melawan nalar sehat. Mereka mendukung langkah aneh Prabowo menggandeng Gibran. Ini luar biasa gila. Apakah tak terpikirkan oleh ke-7 parpol itu bahwa jika Gibran Jadi kalau mereka itu tunduk pada Prabowo yang milih Gibran, yang bukan ketua umum partai dan juga masih bocil, karena ketua paling enggak partai-partai besar itu kan punya kasus disandera oleh Jokowi kan, kalau dia nggak nerima Gibran menjadi calon wakil Prabowo, nanti ada kasusnya kita bongkar, kira-kira begitu menurut analisa. Ya, jadi kartu truf dari parpol besar itu semua ada di tangan Jokowi itu, sehingga mereka daya tawarnya lemah untuk menggeser Gibran kan gitu ya, Kang Saiful Zaman ya. pilih wapres, maka dia sewaktu-waktu bisa menjadi presiden kalau Presiden Prabowo berhalangan tetap. Apakah Anda, wahai ke-7 partai, para ketua partai, bisa bayangkan Gibran duduk di kursi presiden pada 2005 atau 2026 misalnya? 25, 26. Gibran akan memimpin negara sebesar ini. Gibran akan memimpin sidang kabinet. Dia akan ikut KTT G20 dan KTT ASEAN. Dia akan hadir di World Economic Forum. Mungkin juga Presiden Gibran akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Kemudian, pernahkah Anda bayangkan dalam situasi genting Gibran akan mengambil keputusan untuk menyatakan perang dengan negara lain? Terus dia akan memimpin para jenderal yang berperang. Dan jenderal-jenderal itu pastilah berusia 50 tahun ke atas. Anda merasa tidak ada masalah? Anda serius? Anda masih waras, wahai bapak-bapak ketua umum? Ataukah otak Anda sedang mengalami dengkulisasi? Di otaknya ada dengkul. Kehebatan tong gitu atuh. Piraku itu otak sedang mengalami proses dengkulisasi atau kasar pisan. Kang. Tong gitu atuh. Karunya eta ketua-ketua partai teh masa perilaku dipersamakan dengan proses dengkulisasi. Aduh, seperti apa yang dimiliki Gibran? Apakah Anda merasa dia punya kemampuan luar biasa, eksepsional, sehingga Anda semua tidak keberatan mendukung dia menjadi cawapres? Anda benar-benar sinting. Saha harus sinting saha. Siapa yang sinting? Ketua partai, sebutin nama, berani nggak? Kena ITE ntar. Siapa yang sinting teh? Ketua partai. Ketua 7 ketua partai kita rinci ya. Ada 7 ketua partai. Ini lepas dari persoalan sinting loh ya. Mereka kan orang-orang waras. 1 ketua partai Gerindra. Gitu. Kursinya 78. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto lebih banyak lagi tuh 85. Terus Ketua Umum
Partai Demokrat AHY kursinya 54. Kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu partainya banyak juga 44 kursinya. Kemudian Ketua Umum Partai apalagi itu yang dapat, yang punya kursi ya, yang nggak dapat kursi, yang belum punya kursi, Partai Gelora, Ketua Umumnya Anies Mata, orang pintar itu. Masa disebut sinting itu? Janganlah. Kemudian Ketua Umum Partai Yusril, PBB, Profesor Dr. Yusril. Itu gimana sih, Kang? Orang waras itu, sadayana teh orang waras teh, tujuh partai sana surang sinting teh. Terus partai apa lagi itu? Yang ketujuh apa sih? Yang nggak dapat kursi, Partai Prima, Partai Garuda gitu. Siapa itu tuh ketuanya? Ya, jadi yang kita heran memang mereka tuh bukannya sinting sebenarnya. Apakah mereka tuh waras akal sehatnya itu? Kok mereka nggak maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo? Kan punya dong satu bargaining position itu. Katanya dulu waktu katanya Yusril, Prabowo dan Yusril itu kan cocok sebenarnya ya. Kenapa nggak Prabowo dengan Erlangga yang kursinya lebih banyak 85, kan lebih punya peluang lebih menang lebih besar ya, misalnya begitu kan. Atau Prabowo dengan AHY. Artinya dengan ketua-ketua partai yang punya basis massa di bawah itulah. Ini malah Prabowo Gibran kan dulunya penjual martabak wali kota. Wali kota kan cuman 300.000 yang dia urus. Ya toh? Nggak punya jaringan partai sampai ke desa sebagaimana partai-partai SBY, Demokrat, partai apa lagi? Partai itu partai siapa itu? Demokrat, Golkar, partai yang paling berpengalaman ya kan? Di awal reformasi dihajar orang supaya dibubarkan, malah dia menjadi pemenang pemilu apa kalau nggak salah di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung ya. Kenapa nggak ketua-ketua partai itu, AHY misalnya, yang seorang militer perwira, atau siapa lagi, Zulhas ya, yang basis masanya itu sampai 44 kursi. Atau ini Anies Mata yang orang anak muda tapi jauh lebih pintar, jauh lebih punya wawasan global, jauh bisa mengakses Islamic values ya di kitab, di Quran dan Sunnah dibanding Gibran, kan gitu ya. Ketuanya itu loh, misalnya Prabowo Anies Mata atau Prabowo Fahri Hamzah yang sudah 15 tahun pernah jadi ketua partai. Ya enggak? Ketua partai. Anggota legislatif 15 tahun di DPR Pusat Senayan. Kalau kenapa Gibran? Nah itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi, yang disembunyikan, yang membuat ketua-ketua umum partai itu nggak berkutik. Yang mereka disandera oleh kasusnya sendiri. Entah apa yang menyebabkan Anda terkena penyakit otak kerbau. Entah deal apa yang menyebabkan Anda setuju Gibran menjadi cawapres. Entah sebesar apa imbalan yang disediakan untuk Anda semua. Kalau Anda mendukung Gibran untuk posisi gubernur mungkin masih oke. Diangkat menjadi menteri pun tidaklah terlalu meresahkan. Ini kan mau dijadikan wakil presiden, tuan-tuan ketua umum. Dan ada kemungkinan menjadi presiden. Tuan-tuan ketua parpol, Anda masih bisa membatalkan dukungan ini. Tentu bukan menarik pencalonan Gibran. Yang bisa Anda lakukan adalah menyampaikan kepada rakyat bahwa Anda mengambil keputusan mendukung Gibran karena Anda dalam keadaan tidak waras, bahwa Anda serentak hilang akal. Duh, habis. Ketua partai. Udah mantap. Udah. Komentar sendiri ya. Jangan lupa subscribe channel Persanya Jolali. Kemarin alhamdulillah sudah mencapai 400.000 subscriber dalam waktu 5 tahun terakhir ya, sejak 24 Desember
2018 itu mulai dengan 38 subscriber. Sekarang sebentar lagi 24 Desember kan, sekarang tanggal piro lagi? Tanggal 16 ya. Nah, berarti seminggu lagi itu 5 tahun persis jadi YouTuber, itu mencapai dari 38 subscriber menjadi 400.000 subscriber. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pengecoran Masjid Ojo Lali kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojo Lali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang
Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kedai juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai itu pesinder 13. Ini aja nih, kata Bang Heri ini, kalau nggak dikerjain nggak enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya benar Bang. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Ya kan namanya Bang ono aja, Bang ini aja kata Bang Heri jawab gimana? Apa tulakan lo kata Bang Heri tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambu diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Harus buru-buru itu kan bongkar. Berarti ini Bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Thank you.